sebagai kelompok 4 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta akan mewawancarai Pak Yuni Supangat SHMPD. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Laura Anasia Fendi. Nama saya Satira Zahara Fendi. Nama saya Mafia Mursi. Nama saya Radifah Alivia. Nama saya Muhammad Jibril. Nama saya Rivaldo Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yaitu tentang pertemakan daerah istimewa Yogyakarta akan mewawancari Pak Yuni Supangat SHMPD. Ini mengenai Yogyakarta ya Pak. Pertanyaan nomor 1. Menurut pandangan Bapak, adat yang ada di Yogyakarta itu seperti apa sih Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai orang Jawa dan tidak sangat betul adat istiadat dari orang Jogja. Ada satu hal yang harus dipahami, bahwa Jogja pun bagian dari Jawa. Cuma kalau dari sudut bahasa mereka itu lebih halus, berbeda dengan bagian barat. Ya, seperti Purwokerto, Banyumas, Kebumen, itu rata-rata berbahasa yang lebih agak kasar. Nah, mereka menggunakan adat atau tata bahasa yang begitu halus, kemudian seninya sangat kuat karena mereka dipadukan dengan kebutuhan untuk pariwisata. Jadi seni menjadi kuat, termasuk juga masih adat keraton yang memang karena memang daerah khusus sebagai sebuah satu-satunya kerajaan yang tersisa di Indonesia yang secara formil diakui. Jadi seperti itu. Masuk juga Raja Jogja sebagai kepala daerah. Oke, terima kasih Pak. Dilanjut oleh soal dibacakan oleh teman. Apa yang paling ikonik di Yogyakarta, Pak? Oke, yang paling ikonik tentunya kan yang memang saling sering dikunjungi ya, dan jadi didolakan atau diimpikan oleh para turis, terutama ada Malioboro. Walaupun hanya tulisan kecil, kadang mereka berfoto di tulisan itu, Malioboro, Jalan Malioboro. Padahal kalau melihat kondisinya dengan kepadatan, kemudian juga hiruk pikuknya banyak manusia, itu nggak bisa dinikmati. Jadi kenapa? Karena hanya satu pesan bahwa mereka sudah mengunjungi Yogyakarta. Jadi itu seperti itu. Ya. Lanjut pertanyaan ketiga oleh Rafael. Menurut Bapak, bersejarah yang ada di Yogyakarta itu apa aja sih, Pak? Oke. Yang tentunya yang paling bersejarah di sana itu adalah adanya benteng keraton, yang menjadi ciri khas dari adanya sebuah kerajaan. Mereka punya pasukan, punya tentara yang keraton itu dibutuhkan oleh mereka dalam rangka pertahanan. Itu yang pertama. Yang kedua, di sana ada satu buku yang peringatan serangan umum 1 Maret. Pada saat setelah wilayah Jogja dikuasai, akhirnya apa? Pejuang-pejuang ini melakukan serangan balik yang mengemparkan dunia, yang sebenarnya serangan umum 1 Maret yang masih diingati oleh kita. Dilanjut soal keempat oleh Rivaldo. Jika Bapak berkesempatan ke Yogyakarta, tempat apa yang Bapak pertama kali pergi ke sana, Pak? Biasanya yang jadi tempat ikonik tadi, ya, Malioboro. Ya, karena Malioboro itu jadi sebuah kenangan sendiri. Di samping di Yogyakarta itu kan sebagai kota wisata sudah terkenal dengan tempat oleh-oleh. Yang ini jarang ditemukan di daerah-daerah wisata lain, di artinya di luar Jogja ya. Iya Pak. Nah, di Jogja itu paling terlihat. Yang kedua yang paling terlihat mungkin Bandung. Jadi tempat oleh-oleh itu di Yogyakarta itu luar biasa banyak. Nah, itu menjadi ciri bahwa orang sudah berwisata ke Jogja. Oke Pak, soal terakhir akan dibacakan oleh Udin.
Menurut Bapak, kota Jakarta itu dijuluki sebagai kota apa? Kota Sebagai kota apa? Jogja ya. Menurut Bapak, Jogja itu harus dijuluki sebagai kota. Yang jelas itu kota wisata. Yang kedua kota pelajar. Memang di sana lah banyak sekali perguruan-perguruan tinggi yang memang diminati oleh para pelajar dari luar Jogja. Kenapa diminati? Karena biaya hidup di sana itu relatif lebih rendah. Ya. Jadi makanan itu masih terjaga harganya untuk memberikan kemudahan bagi para pelajar untuk makan. Jadi harga makanan untuk anak-anak yang kos di Jogja itu masih terjangkau oleh mereka. Bisa kamu bayangkan kalau di Jakarta, mereka akan pasti kesulitan. Terima kasih ya Pak. Sekian dari kelompok 4 tentang daerah istimewa Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.